Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin berbicara soal buku eh, yang ditulis oleh Agus Mustafa ya, yang berjudul Ternyata Adam Dilahirkan. Setelah saya baca buku itu, banyak sekali argumen logis di dalamnya. Namun saya menolak itu justru dengan logika sendiri gitu. Ternyata banyak lompatan-lompatan pemahaman yang disampaikan oleh Agus Mustafa. Agus Mustafa seakan-akan hanya ingin membuat terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau hanya membuat sesuatu yang aneh gitu. Sebagaimana kita ketahui, ada syair Arab mengatakan kalau ingin kamu jadi terkenal, maka berbuatlah aneh gitu. Dia katakan kencingi Ka'bah gitu, maka kamu akan jadi terkenal gitu. Jadi penilaian saya tidak menilai hasil dari gelutan atau analisis dari Agus Mustafa. Namun saya ingin saya ingin membaca ulang dengan pandangan yang ingin saya sampaikan nanti gitu. Bahwa ternyata Adam dilahirkan. Di dalam kitab suci Al-Quran itu disampaikan Adam itu adalah manusia pertama diciptakan di dalam akidah kita manusia, bahwa Adam manusia pertama diciptakan, belum ada manusia sebelumnya. Memang ada bocoran-bocoran yang kemudian membuat Agus Mustafa ingin menggali lebih dalam persoalan bahwa di bumi itu sudah ada kehidupan sebelum Nabi Adam diturunkan atau sebelum Nabi Adam diciptakan. Dari situlah kemudian dialog antara malaikat dengan Tuhan. Kenapa engkau ciptakan manusia? Kenapa engkau ciptakan manusia di muka bumi? Mereka hanya akan bertumpah darah di sana. Nah, ini tentunya bukan tanpa dasar, pasti memiliki sejarah di dalamnya. Ada kehidupan sebelum itu. Oh, memang pernah terjadi pertumpahan darah di bumi. Persoalannya bukan itu, tapi saya ingin mengulas bahwa ketika Nabi Adam itu dilahirkan, maka dia memiliki keturunan atau memiliki nasab ke atas. Ada ibu, ada ayah, ada yang lain-lain begitu. Kemudian Agus Mustafa mengambil salah satu ayat yang di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu diciptakan, Nabi Adam itu diciptakan seperti Nabi Isa gitu. Jadi dia menyimpulkan bahwa Nabi Isa memiliki ibu dan Adam juga mestinya memiliki ibu gitu. Tapi kenapa dia tidak pernah bertanya? Kenapa tidak pernah bertanya Adam sementara Isa bin Maryam dan Adam bin siapa gitu kan? Ini yang kemudian kecacatan, dia seolah-olah hanya ingin mencari kecocokan di dalam pikirannya, mencari kecocokan sesuatu yang dia paksakan untuk membangun sebuah teori, membuat perbedaan pemahaman. Padahal nyatanya itu tidak nyambung sama sekali, salah di dalam metodologi komparatif.
Jadi komparatif itu dia mencomot teori-teori yang sesuai dan kemudian menghindari sebisanya sekuat tenaga teori-teori yang bertentangan. Maka saya akan mengulas pertentangan itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membahas lebih dalam, ternyata manusia umumnya keseluruhan, bukan hanya Nabi Adam, itu terlalu kecil untuk menjelaskannya, terlalu mudah untuk menjelaskannya bahwa Nabi Adam diciptakan, atau memang mungkin sulit untuk diterima oleh orang lain karena tidak memiliki fakta kebenaran gitu. Maka saya akan berbicara konteks hari ini, generasi hidup saya, generasi kita hidup gitu kan, di tahun 2020. Saya tidak mau berbicara di belakang karena akan mencari dalil-dalil yang bersesuaian. Bahwa konteks hari ini, saya pernah bertanya begini kepada teman, apakah kamu pernah dilahirkan? Ternyata jawabannya adalah iya, saya pernah dilahirkan. Kemudian pertanyaan saya, apakah kamu pernah mengetahui bagaimana atau kamu bisa menceritakan bahwa kamu itu memang dilahirkan? Ternyata tidak ada satu orang pun yang saya temukan bisa menjawab pertanyaan itu. Bagaimana dengan seorang ibu yang melahirkan? Ibu yang melahirkan dia bisa menceritakan bagaimana dia melahirkan anaknya. Artinya manusia tidak dilahirkan, tapi seorang ibu perempuan yang dia memiliki struktur yang berbeda dengan laki-laki pernah melahirkan, tapi dirinya pun itu tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Oleh karena itu kalau kita nanti menghubungkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain terkait misalnya kenapa ibu 3 derajat di atasnya, itu nanti pembahasan kita terlalu luas. Namun saya fokus kepada manusia ternyata tidak dilahirkan, semuanya diciptakan. Logika yang digunakan Agus Mustafa dalam bukunya Ternyata Adam Dilahirkan itu menarik, bahwa memang kita ini adalah kumpulan tercipta dari saripati tanah. Apa yang dimaksud dengan saripati tanah? Oh, ternyata pemahaman Agus Mustafa itu saya sepakat bahwa saripati tanah itu bukan materi tanah yang hitam, tanah yang itu cuma jenis-jenis tanah. Namun saripati tanah itu adalah segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah. Sementara manusia tercipta dari situ. Gitu. Ibu dan ayah kita memakan makanan yang datang dari tanah. Padi, tomat, cabai, berbagai macam itu. Kemudian tubuhnya memproduksi dan mereka semakin besar, akhirnya terjadi hubungan biologis dan terlahir dalam tanda petik, bukan dilahirkan. Dalam tanda petik bukan dibuat gitu. Namun itu hanya hukum alam yang kemudian jika ada logika alam itu begini, sebenarnya alam ini sudah mengetahui segalanya, segala sesuatu yang bagaimana ya, logika alam itu begini. Suatu desa itu akan banjir, atau hutan itu akan banjir jika pohon-pohon mulai ditebang. Karena akan terjadi pemadatan tanah, maka air itu tidak memiliki tempat. Itu logika alam. Jika
Jika terjadi pemadatan tanah itu padat, tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, maka akan banjir, akan mudah banjir di tempat itu. Sementara manusia memahami itu dari pengalaman. Padahal itu adalah hukum kausalitas alam, kausalitas. Karena kita bagian dari alam, sebenarnya kita mengetahui itu. Namun kita tidak bisa membahasakan dalam bahasa yang ya itu mungkin keterbatasan manusia ya, tidak bisa membaca masa depan gitu. Tidak mengerti, dia hanya bisa tapi hari ini sudah mulai kan orang bisa membaca masa depan dengan berbagai macam pengalamannya di masa lalu, kemudian membaca masa depan dengan membaca masa lalu dan masa kini gitu. Jadi meskipun kebenaran tentang masa depan itu memiliki potensi yang salah, namun potensi kebenarannya itu lebih besar. Jadi taraf pengetahuan manusia itu semakin tinggi gitu. Jadi tidak mustahil manusia nanti entah tahun berapa mengetahui masa depan. Jadi kembali kepada jika manusia itu dilahirkan, dia dengan sendirinya terjerumus dalam sebuah konsekuensi yang disebut konsekuensi itu begini, maksud saya adalah, saya kasih contoh begini, ada anak bayi yang lahir gitu ya, lahir di sebuah kota, orang Indonesia gitu, lahir bayi, kemudian dia dibawa ke Arab atau ke Inggris gitu, kemudian tumbuh besar, maka dia tidak akan pernah tahu orang tuanya siapa, dia tidak akan pernah tahu asli darahnya dari mana. Yang dia ketahui adalah lingkungan yang membentuk dirinya. Lingkungan itu yang membentuk dirinya. Dia akan dia tidak akan mengerti bahasa Indonesia tentunya. Tentu dia akan mengerti bahasa setempat. Kalau dia di Arab maka dia akan berbahasa Arab gitu. Kecuali dia kemudian nanti mempelajari bahasa Indonesia. Lingkungan yang membentuk dirinya. Maka dengan sendirinya, jika dia tidak mencari siapa dirinya sebenarnya, maka dia tidak akan pernah tahu. Dan potensi untuk mencari itu disebut fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Saya sering memahaminya begini. Fitrah manusia itu adalah sifat ilahiyah yang diturunkan ke manusia. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat itu. Fitrah manusia. Tuhan menciptakan mata untuk melihat, kemudian menurunkan syariat. Lihatlah yang baik-baik, bukan yang buruk, begitu kan. Kemudian itu yang disebut dengan Idul Fitri, turun kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu artinya kembali ke syariat sesuai dengan tujuan fitrah itu ya dibuat kepada manusia. Fitrah kita berbeda-beda. Hewan fitrahnya berbeda, manusia fitrahnya berbeda, malaikat juga berbeda. Tapi fitrah itu di counter kemudian dengan syariat itu. Itu nanti pembahasan. Maksud saya, konsekuensi kita dilahirkan adalah kita akan mudah sekali menyalahkan atau menyandarkan diri kepada sesuatu yang membentuk kita secara struktur, lingkungan, dan seterusnya gitu. Namun jika kesadaran ini bisa ditembus
kita menyadari bahwa kita diciptakan, bahwa sesungguhnya potensi kita selalu sama. Potensi kita sama untuk menjadi apa saja, bisa gitu. Kita memiliki potensi yang sama. Karena gini, orang miskin dengan orang kaya itu kan dilihat dengan kacamata ilmiah, kacamata akademisi gitu ya. Mereka seolah-olah memiliki potensi yang berbeda, kesempatan yang berbeda, nasib yang berbeda. Padahal mereka memiliki modal yang sama. Apa modal itu? Fitrah itu, fitrah. Maka tidak ada kesalahan lingkungan, tidak ada kesalahan miskin, kondisi miskin atau kaya. Tidak ada saya terlahir dari Cina atau Melayu atau Batak dan seterusnya. Karena itu bukan persoalan. Persoalannya adalah seberapa besar kamu berpikir. Maka saya khawatir jika kita hilang kesadarannya atau menutup diri dari kesadaran bahwa kita dilahirkan. Apalagi Agus Mustafa mengatakan Adam itu dilahirkan. Maka kita adalah produk dari ayah ibu atau produk dari lingkungan, produk dari, padahal bukan. Kita bukan produk dari segala itu. Lingkungan dan seterusnya itu hanyalah pengantar kita untuk mengenali diri kita sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.